wal matruku minas sholati thalathatu asya'a. Fasalun utawi iki iku pasal suwiji wal matruku utawi perkara kang ditinggalake minas sholati saking sholat. Iku thalathatu asya'a ana telu pira-pira perkara. Fardhu suwiji aran fardhu. Fardhu suwiji aran fardhu. Dalam bahasa lain disebut dengan rukun. Wa sunnatun dan aran sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah apa? Wahai atun dan sunnah hayat. Ini pembagian tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayat sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Nah, tapi nanti kita singgung sedikit-sedikit. Fal fardu mongko utawi kang fardu yang rukun. Berarti yang tertinggal itu bagian dari rukun. Iku layanuku orang ganti atau orang bisa ngateni anhu saking al-fardu apa sujud sahwi. Bal tetapi nih in dzakarahu lamun eling sapa man ing al-fardu, lamun eling sapa man ing al-fardu wa zaman hale utawi zaman iku qaribun par iki cedhak dekat anta mangkonekan sapa man bihi ing al-fardu wa bana lan bangun sapa man alaihi ing atase al-fardu wa sujud wa saja dalam sujud sapa man lisahwi krana lali. Arane sujud sahwi. Wa sunnatu utawi kang sunnah. Jadi yang ditinggalkan itu bagian dari sunnah. Maksudnya adalah sunnah apa? Iku la ya'udu ora kena baleni sapa man ilaiha maring as-sunnah. Iku la ya'udu ora kena baleni sapa man ilaiha maring as-sunnah badha tarabusi ing dalem sakwise mancing di fardhi kelawan fardhu. Lakinahu tetapi ini man iku yasidu sujud sapa man sahwi krana lali anha saking as-sunnah utawa sebab as-sunnah. Wal hayatu utawi sunnah hayat iku la yaudu ora kena baleni sapa man ilaiha maring al hayat ba'da tarbiha ing dalem sakwise ninggalake ing al-hayat. Wa la yasudu lan ora sujud sapa man iku maksudnya musolli ya, orang yang sholat lisahwi krana lali anha saking al-hayat. Wa idza syakka lan nalikane lali sapa man sapa al-musolli fi adati ma ing dalem wilangane barang atakan tumeka bihi kelawan man minar rakaat saking pira-pira rakaat. Bana mongko bangun sapa man alam yakin ing atase yakin bahwa utawi al yakin iku al aqallu kan luwih sithik. Wa sajada dalam sujud sapa man lisahwi krana lali. Wa sujud sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunnah wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami sadurunge salam. Oke, ini pasal atau bab menjelaskan tentang perkara yang tertinggal ketika sholat. Maksudnya ketika kita itu sholat kemudian ada yang terlupakan, ada yang tertinggal, ya kan? Di sini bahkan sahwat al-amdan, baik lupa maupun disengaja, hukumnya sama. Ya, baik lupa maupun disengaja hukumnya sama untuk yang sunnah dan hayat, yang sunnah ab'ad dan sunnah hayat, hukumnya sama. Tapi kalau untuk yang fardu apabila sengaja maka batal sholatnya. Namun apabila tidak sengaja artinya karena lupa maka
tidak batal sholatnya, tapi nanti harus diganti dengan sujud sahwi. Nah sekarang kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah fardu. Gerakan ataupun ucapan ketika kita sholat, ya, itu kan ada kalanya fardu, ada kalanya sunnah. Sunnah ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang fardu itu kemarin kita bagi lagi, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, kan gitu. Yang jumlahnya ada 18 rukun itu rukun atau fardunya ada 18. Sisa dari 18 itu masuk pada kategori sunnah abad maupun sunnah hayat. Kita tidak akan kembali pada pembahasan fardu, sunnah abad dan sunnah hayat lagi. Kita anggap itu selesai. Kita masuk ke pembahasan ini. Misalkan kita sholat, ternyata yang tertinggal itu ternyata adalah fardunya sholat atau rukunnya sholat. Contohnya apa? Rukuk. Oke. Misalkan rukuk tertinggal yang dimaksud di sini adalah karena tidak sengaja atau karena lupa. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka otomatis batal. Pokoknya kalau kita sholat dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun saja, tapi meninggalkannya dengan unsur sengaja, itu sudah batal sholat. Yang kita bahas di sini adalah karena lupa. Ini ketika kita melupakan dalam arti memang nasiat atau sahwat, lupa meninggalkan rukun dari sholat yang 18 itu, maka kita wajib mengulang atau tidak? Atau wajib membatalkan sholat? Ayo. Misalkan tadi lupa tidak rukuk, sudah terlanjur sujud, iya. Langsung ganti sujud sahwi. Yang tertinggal tadi diganti tidak? Ayo. Misalkan berarti kan yang tertinggal sudah dia tertinggal, nanti sebelum salam sujud sahwi gitu. Iya. Iya. Benar tidak? Iya. Enggak seperti itu. Sujud sahwi itu sebagai tadi itu sunnah. Ini ingat ya, kalau yang ditinggalkan itu fardu, maka atabi wa bana alaihi wa sujudus sahwi. Biasa saja disahwi. Atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Meskipun sudah salam, tapi kalau sudah salam ada kaidah wazamanu qaribun. Misalkan gini, maksudnya setelah salam ya, kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata begitu salam kita duduk masih dalam posisi duduk, ya kan, belum berdiri. Pemaknaan qarib itu bisa diartikan kita belum berubah dari tempat duduk kita. Ada yang mengatakan qarib itu memang waktunya masih sedikit, belum lama. Artinya kita masih dalam posisi duduk, ternyata tadi saya belum rukuk, kan gitu tadi contohnya rukuk, belum rukuk. Maka atabi langsung berdiri, ya kan, langsung berdiri untuk menunaikan rukuk. Ya kan? Setelah rukuk duduk lagi sebagaimana tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi, salam lagi. Nah, caranya gitu. Kalau sudah terlanjur salam, karena fardu yang ditinggalkan. Kalau kita ingat setelah salam dan ingatnya itu dari salam jaraknya masih sedikit, masih sebentar, kok kita ingat dan kita tidak mengulang, itu secara fikih ya, kita bicara fikih, sholat yang kita tunaikan tadi batal. Itu karena kita ingat. Tapi kalau misalkan wazamanu ba'id misalkan, tapi ingatnya itu kita sudah jalan-jalan, kemudian kita sudah nyantai-nyantai, sekarang mungkin sudah setengah jam atau 1 jam, kemudian kita pas ngobrol diingatkan sama teman kita, tadi kamu pas sholat kayaknya belum rukuk loh. Masa sih? Iya. Terus diingat-ingat, oh iya ya, saya belum rukuk. Itu sudah abaikan saja, karena memang sudah selesai dan waktunya sudah panjang. Perlu diulang atau tidak? Tidak perlu. Tapi kalau mau mengulang silakan. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengulang. Tapi kalau ingin mengulang dan waktunya masih ada, ya silakan, karena memang kita sholat berulang itu tidak masalah secara fikih ya. Misalkan jenengan sudah sholat, kemudian sholat lagi itu boleh, karena ada sebuah riwayat di mana ketika salah dua orang sahabat ini sholat jamaah di masjid,
selesai, kemudian duduk-duduk di emper masjid, tiba-tiba Nabi datang, kan gitu. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi ngajak sholat jamaah. Oh, tapi saya sudah sholat, begitu jawabnya. Tetap oleh sama Nabi tetap diajak untuk sholat jamaah. Artinya orang mengulang sholat itu boleh, kan itu. Soal nanti yang pertama itu menjadi fardu, yang kedua sunnah atau kebalikannya, itu khilaf ulama dalam istilah maknanya. Tapi secara hukum boleh. Tapi kalau misalkan tidak mengulang bagaimana, ya sudah, kita tahu ingatnya sudah lama kok. Tapi kalau ingatnya dalam waktu yang masih relatif dekat dengan salam, maka kita wajib tadi kita langsung berdiri, kita mengganti apa yang kita tinggalkan. Rukuk ya kita rukuk, setelah rukuk tidak perlu i'tidal, kan gitu. Dan tidak perlu i'tidal, sujud lagi, tahiyat lagi tidak perlu. Karena yang tertinggal hanya satu rukun, cukup rukuk, ya kan? Setelah rukuk langsung duduk sebagaimana kita duduk pada tahiyat akhir, sujud sahwi, salam. Paham ya? Itu kalau sudah terlanjur salam. Kalau belum terlanjur salam, iya. Ayo, gimana? Ya tetap wajib. Nah, langsung mengulang. Misalkan jenengan baru sujud, ya kan, baru sujud, baru ingat tadi saya belum rukuk. Begitu selesai sujud langsung berdiri rukuk, berdiri untuk rukuk maksudnya ya, berdiri untuk rukuk. Habis rukuk langsung lanjut rukun setelah sujud itu apa? Misalkan tadi ingatnya ketika sujud pertama, jadi langsung tidak duduk di antara dua sujud, langsung berdiri untuk rukuk. Setelah rukuk kemudian baru duduk di antara dua sujud. Pada waktu itu ketika ingat dia mengulang. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mengulang ketika masih sekiranya ada rakaat lagi dan nanti kita mengulangnya berarti 2 kali. Itu kan pilihan. Misalkan tadi kita tidak rukuk itu di rakaat kedua, padahal sholat maghrib misalkan. Berarti kan nanti masih ada rakaat ketiga. Berarti pas rakaat ketiga rukuknya 2 kali. Tapi itu nanti konsekuensinya bagi yang tidak paham mesti tetap terkesan aneh. Gitu ya. Memang kadang kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu hukum, itu kadang resiko, begitu. Resiko kita dikatakan aneh atau apalah. Tapi memang secara hukum seperti itu. Dan gitu. Kalau pengen tidak akan menimbulkan fitnah, ya jenengan selesaikan saja, ya kan? Nanti sholatnya diulang itu malah tidak apa-apa. Tapi itu kan relatif butuh waktu lama. Kalau misalkan kita sholat salam, kemudian kita mengulang dari awal lagi, itu kan butuh waktu lama. Tapi kalau kita mau berpatokan pada fikih, ya tadi kita cukup lah. Kalau memang yang ditinggalkan fardu, kita langsung kita ganti atau kita tunaikan yang tertinggal itu tadi. Sebelum salam kita sujud sahwi, kemudian baru salam. Sujud sahwi itu pun hukumnya sunnah. Jadi nanti salamnya 2 kali, iya, tidak apa-apa, karena memang salam itu adalah pungkasan penutup dari sholat. Maka ketika kita sudah salam kemudian kembali lagi, berarti kan kita masuk lagi ke dalam sholat. Ya nanti ketika keluar sholat, ya kita salam lagi, karena salam itu sebagai rukun pungkasan atau penutup sholat. Jadi ketika yang ditinggalkan itu adalah fardu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Langsung. Yang kedua, sunnatu. Ini yang sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah. La ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardhi lakinnahu yasidu li sahwi anha. Ini kaidahnya. Sunnah akad itu apa toh? Ayo kemarin apa sunnah akad? Contohnya apa? Hah? Oh, sebentar. Doa kunut. Oke, doa kunut dan apa? Tasyahud awal itu sunnah akad, doa kunut sunnah akad. Berikut dengan perangkatnya ya. Berarti kalau kunut ya berdirinya, bacaan sholawatnya, ya bacaan kunut di dalam itu. Tahiyat berarti duduk di tahiyat awal berarti duduk ketika tahiyat awal. Tahiyat setelah tahiyat membaca sholawat itu berarti termasuk membaca sholawat setelah tahiyat awal. Karena kemarin pengertian tahiyat itu kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu sholawat. Berarti tahiyat awal duduknya, bacaannya plus sholawat setelah tahiyat awal, itu bagian dari sunnah akad.
Kalau yang kita tinggalkan, ini kalau yang sunnah tadi boleh nasyan kausalwan atau amidan, sengaja, lupa atau karena sengaja, itu hukumnya sama. Hukumnya sama. Kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah abad, la yaudu ilaiha, tidak boleh kita kembali untuk menunaikan sunnah abad. Kalau sudah terlanjur talabus bil fardhi, kita sudah terlanjur masuk ke dalam rukun setelahnya. Contoh misalkan tasyahud awal, rakaat kedua kita tasyahud awal, tapi ternyata setelah sujud yang kedua pada rakaat itu, setelah sujud kedua setelah rakaat itu kita langsung berdiri. Kalau yang dicontohkan di dalam kitab ini syarat habis sujudnya, berarti Fathul Qaribnya itu dicontohkan sudah berdiri, sudah berdiri. Tapi ada penjelasan lain kalau yang pernah ngaji itu tidak harus sudah berdiri, tapi ketika lutut itu sudah terangkat. Ketika lutut itu sudah terangkat dan di dalam niat atau dalam batin itu sudah berkehendak untuk melanjutkan rakaat setelahnya, itu sudah dikatakan talabus. Kalau kunut berarti tidak harus dia sudah sempurna sujud, tapi ketika dia sudah mulai jongkok, ya kan, lutut itu sudah nempel ke lantai, meskipun belum sempurna sujud, karena di dalam hati sudah berniat untuk sujud, itu sudah dikatakan talabus. Tapi memang ada yang memaknai sempurna talabus itu ketika sudah sempurna masuk pada rukun setelahnya. Contoh kalau dalam tahiyat misalkan kita setelah sujud, ya. Ketika setelah sujud kan sebenarnya kan misalkan sujud kita duduk. Ini duduk apa namanya, duduk tasyahud awal itu? Duduk apa? Duduk apa namanya? Apa enggak? Iftiros. Kalau tahiyat akhir duduk apa? Tawarruk. Ya. Kembali enggak? Enggak ya? Oke. Sebenarnya kita duduk iftiros, tapi ternyata setelah sujud kita itu langsung berdiri. Nih, ini sudah diangkat. Ini pendapat yang paling ekstrim. Jadi ketika habis sujud, ketika ingin berkehendak untuk lanjut ke rakaat setelahnya kan berarti kan di dalam hati kan kita sudah kerentak ya, bahasa Jawanya kerentak. Punya kehendak untuk melanjutkan rakaat setelahnya. Berarti kan ketika ini sudah diangkat, ini sudah dikatakan talabus. Tapi kalau dalam keterangan Fathul Qaribnya itu sudah berdiri. Jadi sudah berdiri ini sudah dikatakan talabus, meskipun belum membaca surat Fatihah. Sudah berdiri saja, belum membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu sudah dikatakan talabus. Kalau di dalam kunut berarti setelah i'tidal, madzhab Syafi'i itu kan syukur kunut, kan gitu. Ternyata setelah i'tidal dia langsung turun. Nah turunnya itu kalau madzhab yang ekstrim, lutut ini sudah nempel. Kalau tadi bangun dari sujud berarti lutut sudah lepas, tapi kalau dari berdiri lutut sudah nempel. Tapi kalau menurut Fathul Qaribnya itu sudah nyentuh. Karena makna talabus itu sudah masuk dalam rukun. Meskipun ketika kita sujud, batok bahasa Indonesia ini, dahi ini sudah nempel di tempat sujud, meskipun belum membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu sudah dikatakan talabus. Kalau dalam keadaan yang demikian, sudah talabus, tadi la yaudu, tidak boleh kembali. Alhamdulillah, jadi mati lampu. Tapi di belakang ada begitu. Nih, berarti misalkan kita sudah terlanjur angkat kaki atau bahkan sampai berdiri, kemudian makmum, misalkan jamaah makmum, subhanallah, maksudnya mengingatkan imam untuk tahiyat awal. Boleh tidak imam itu kemudian duduk terus baca tahiyat? Boleh tidak? Tidak boleh. Ataupun tadi misalkan dia lupa, sengaja atau lupa tidak tahiyat, sudah terlanjur diangkat atau bahkan sudah berdiri. Oke. Ini tahiyat tadi ya. Kalau diangkat berarti sudah terlanjur turun. Kemudian makmum subhanallah, maksudnya suruh doa qunut, tidak usah kembali untuk berdiri. Paham ya? Karena ketika kembali ini justru membatalkan salat. Oh ini fikih ini Mbak. Kalau yang ditinggalkan fardu memang harus diulang. Ya, kalau yang ditinggalkan itu pun harus diulang. Tadi misalkan kita habis rukuk, misalkan langsung sujud, belum tidak. Berarti ketika sudah terlanjur duduk kita harus
Tidak. Belum rukuk kita sudah sujud, kita kembali untuk rukuk. Tapi kalau sunnah kita dilarang kembali. Malah justru kita mengulangi yang sunnah, meninggalkan yang fardu. Ini kaidahnya, itu malah justru membatalkan sholat. Gitu saja. Makanya nanti jenengan itu kalau jadi imam harus cerdas, jadi makmum juga harus cerdas. Sekiranya imam kok diingatkan oleh makmum karena tidak melakukan sunnah akad, ini peringatan dari makmum abaikan. Karena kalau panjenengan ikut peringatan makmum malah jadi batal. Kalau jenengan jadi makmum, misalkan ada imam lupa, entah itu lupa atau sengaja tidak melakukan sunnah akad, ya tidak usah diingatkan. Itu aja. Jadi kalau sunnah abad tadi diminta atau disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian untuk sunnah hayat berarti bukan fardu dan bukan sunnah abad. Itu banyak sekali macamnya. Kemarin kita contohkan termasuk bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan iktidal, ya kan? Itu dan lain-lain. Bacaan iftitah dan lain-lain ya. Sebenarnya sunnah hayat. Kalau kita meninggalkan sunnah hayat, kita tidak perlu mengulang. Sunnah akad saja tidak boleh diulang, apalagi sunnah hayat. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Kalau fardu harus diulang dan sujud sahwi. Sunnah akad tidak boleh diulangi, tapi diganti sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak boleh diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Intinya itu. Sudah. Terakhir, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqal wa sajada li sahwi. Wa sujud sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Kalau kita ragu terhadap jumlah rakaat, maka langkahnya adalah memilih yang sedikit. Memilih yang sedikit. Karena itu lebih aman. Misalkan jenengan ragu, ini saya sholat maghrib, ini saya sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, yes, anggap saja baru 2 rakaat. Saya ragu ketika sholat isya, ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ya anggap saja 3 rakaat. Meskipun kenyataannya ternyata sudah 4. Tapi karena memang perintahnya kita suruh yang sedikit. Kalau kita ragu ya, kita anggap yang sedikit. Meskipun nanti ternyata sholat isya jadi 5 tidak apa-apa. Karena memang keyakinan kita tadi baru 3, ternyata sudah 4 tidak apa-apa. Itu tidak membatalkan dan itu bukan bid'ah menambah rakaat, tapi karena ragu itu tidak bid'ah, tidak sesat, rasa khawatir, tidak apa-apa. Memang karena fikihnya seperti itu. Kalau kita ragu, pilihlah yang sedikit. Itu nanti masuk dalam apa saja, dalam praktek ibadah lain. Contoh misalkan jenengan ragu, sudah wudu misalnya, kemudian ragu, saya itu tadi sudah batal atau belum ya, misalkan ragu karena mungkin wudunya itu sebelum maghrib untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, kemudian habis isya ada misalkan ingin membaca surat yasin bareng-bareng, harus pegang mushaf dan sebagainya. Pegang mushaf itu kan harus pakai wudu. Kemudian ragu, tadi saya sudah batal wudu atau belum? Berarti gimana? Batal atau tidak? Ayo, saya sudah batal atau belum? Ragu. Itu batal atau tidak? Batal. Tidak. Karena dibangun sebelumnya. Kalau ragu saya sudah batal atau belum, berarti dibangun. Berarti belum batal. Tapi kalau ragu tadi saya sudah wudu atau belum? Berarti belum wudu. Itu kalau ragu ya. Tapi kalau sudah yakin berarti yang keyakinan itulah yang dipakai. Tapi kalau ragu itu diambil hukum sebelumnya. Misalkan tadi belum, saya sudah wudu atau belum ya? Berarti belum. Saya sudah batal atau belum ya? Belum batal. Itu saja. Karena tadi sudah wudu, kemudian ragu batal atau belum, berarti belum batal. Kemudian misalkan ragu saya sudah wudu atau belum, berarti belum wudu. Ternyata tadi sudah wudu ya, berarti ya itu sedekah. Itu saja. Jadi intinya seperti itu. Maka itu nanti prakteknya adalah ketika sholat. Karena kita bahas tentang sholat. Misalkan imam, kalau makmum itu enak. Makmum itu misalkan ragu ini imamnya lupa atau tidak. Misalkan ini sudah 3 atau 4, tinggal ikut imam kalau makmum. Tapi kalau imam, jenengan kebetulan jadi imam misalkan, karena tidak ada laki-laki semuanya cewek,
jadi imam cewek, ragu ini rakaat yang ketiga atau keempat ya. Tadi pilih yang ketiga. Ternyata ketika ketiga jenengan sudah berdiri. Ya, jenengan sudah berdiri. Kemudian diingatkan oleh makmumnya, subhanallah atau tepuk tangan ya kalau cewek ya. Maksudnya adalah sebenarnya sudah rakaat keempat. Bagaimana? Sebagai imam balik untuk tahiyat atau tetap terus? Terus. Ayo. Balik. Terus. Betul. Harus terus. Kalau balik malah nggak boleh karena tadi sudah dibangun keyakinannya dia lanjut dan sudah terlanjur lanjut ya teruskan. Karena tadi karena unsur ragu. Lah, dia anggapannya baru 3 ya sudah lanjut. Tapi makmumnya meyakini itu sudah 4. Nggih. Makmumnya melu ngatek apa ora? Ikut. Tapi yakin itu sudah 4 loh. Iya. Ikut makmum enggak? Masa enggak ikut imam? Ini enggak usah ikut. Makmum enggak usah ikut. Kalau memang makmum yakin itu sudah 4. Tapi tidak perlu diingatkan. Atau ketika diingatkan memang keyakinan imam lanjut tidak lanjut, ditunggu saja. Ditunggu makmum tunggu saja tetap posisi duduk. Jangan nanti ketika imam sudah selesai rakaat yang tadi yang diragukan tadi dia tahiyat, kita ikut tahiyat. Kemudian imam salam ikut salam, tidak perlu ikut ke atas. Itu nanti praktek di dalam jamaah. Meskipun kejadian yang seperti ini sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Yang sering terjadi itu ketika diingatkan malah balik. Ya. Ketika diingatkan malah balik. Padahal ketika balik itu malah batal. Makanya panjenengan kalau jadi makmum harus cerdas. Sekiranya imam batal jenengan niat mufaroqah. Apa mufaroqah? Pisah dari jamaah. Ini menurut saya imamnya sudah tidak sah sholatnya, tidak karena melakukan sesuatu yang batal, maka sholatnya sudah batal. Saya sebagai makmum harus mufaroqah. Dalam hati berniat sholat sendiri, berpisah dari imam, kita lanjut sholat sendiri. Itu saja. Jadi makmum itu enaknya gitu. Ketika imamnya salah, kita mengingatkan. Kemudian kalau imamnya ternyata batal, kita tinggal mufaroqah. Itu saja. Gitu. Termasuk nanti misalkan imam itu sujud sahwi, apakah makmum wajib sujud sahwi? Ikut tidak? Kalau tidak ikut batal tidak? Ayo, batal tidak? Imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak ikut sujud sahwi, sholatnya makmum batal tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hukumnya sunnah. Itu aja. Jadi gitu ya. Intinya seperti itu. Di ringkas sendiri, dimasukkan dalam pikiran, rasakan dengan hati, diiling-iling. Karena panjenengan itu sholat selalu berjamaah, walau marrah al-marratain atau salat marrah, walaupun sekali, 2 kali, 3 kali dalam sehari. Yang pasti kan maghrib isya subuh jamaah. Kalau zuhur asar saya kira fleksibel ya, karena kemungkinan ada yang di kampus dan sebagainya. Maka ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.